Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Selasa 30 Mei 2023, saya Pendeta Edison Pasaribu, Gembala Sidang GKO Glory, akan menyampaikan firman Tuhan dengan pola 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5-6 dengan tema Karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam Yesus kami akan baca firman. Ajari kami mengerti firman dan mampukan juga kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 5-6. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang tinggal dan diam di Yerusalem pada hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus? Yang kedua, apa yang mereka alami ketika turunnya Roh Kudus? Dari pertanyaan pertama jelas, yang tinggal dan diam di Yerusalem pada hari turunnya Roh Kudus adalah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Sementara yang kedua, yakni apa yang mereka alami, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberi karunia untuk memperbaharui, mempersatukan, mendamaikan, dan memberi kesaksian. Artinya, karunia Roh Kudus yang memang hidup, bertumbuh, dan bekerja dalam hidup kita pasti akan menumbuhkan semangat untuk selalu mengajak dalam kebersamaan, mengalami sebuah perubahan dan pembaharuan, meninggalkan kebiasaan lama yang buruk, hidup dalam kedamaian, sekaligus menciptakan kedamaian, merukunkan, menenangkan, tetapi sekaligus juga memberi keberanian untuk bersaksi, memberitakan Injil kepada banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan firman hari ini, kalau dikatakan Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi, kita lihat reaksi dari orang-orang yang bersembunyi di ruang atas dari rumah tempat mereka menumpang, yang sebelumnya mengalami rasa ketakutan, yang minder, yang tidak berani untuk tampil, tetapi dengan turunnya Roh Kudus mereka diberi kuasa untuk seketika itu juga tampil di depan publik. Mereka muncul pada hari Pentakosta di Yerusalem, di mana banyak orang berkumpul. Perubahan yang kedua yang menarik yang kita lihat dialami para murid, yakni ada sebuah perubahan yang sungguh drastis. Dan lebih menarik lagi, karena mereka bukan hanya mampu berbahasa dari bahasa mereka sendiri, tetapi orang lain ketika mendengar mereka berbicara, mereka mengerti apa yang dikatakan para rasul dari bahasa yang mereka kenal, yang mereka pahami. Karena itu saudara-saudara, jelas Roh Kudus memampukan para murid bukan hanya bersaksi, tetapi juga menggunakan bahasa yang dapat dipahami orang lain yang hadir pada saat itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu pekerjaan Roh Kudus hari ini dalam pertumbuhan dan permulaan kebangkitan gereja mengingatkan dan memampukan kita juga pergi kemanapun. Dengan keterbatasan kita, pasti Tuhan beri mampu untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita lihat bagaimana pengalaman para misionaris yang dalam kesederhanaannya
yang pada awalnya tidak mengerti bahasa orang lain, tetapi karena mereka betul-betul setia taat dalam pelayanan, berangkat untuk pemberitaan firman Tuhan kemana mereka utus, ternyata banyak sekali yang mereka menangkan untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa memahami kabar baik yang mereka sampaikan. Mari kita berdoa dan memohon tuntunan Roh Kudus agar kita juga hari ini dapat melayani sesuai dengan kondisi orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Mungkin kita memiliki keterbatasan dalam bahasa dan keterampilan bicara, tetapi dalam kuasa Roh Kudus kabar baik dapat masuk ke dalam hati mereka. Dengan penuh hikmat kita semestinya melayani orang-orang sekitar kita yang tergantung dan betul-betul hanya dimenangkan dengan pertolongan Roh Kudus. Bukan berarti bahwa tidak perlu ada persiapan dalam pelayanan kita, tetapi persiapan adalah hanya bagian sarana yang akan Tuhan pakai untuk memenangkan banyak orang. Kita hanyalah alat, tetapi Roh Kudus adalah kekuatan yang mampu mengubah banyak orang. Demikian firman Tuhan pagi ini, kiranya kita digerakkan bicara kepada orang banyak yang kita temui setiap hari, supaya mereka juga melayani sesuai dengan karunia yang ada pada mereka masing-masing. Amin, kita berdoa. Makasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Ya, Tuhan menolong kami, karunia yang ada pada kami bisa kami kembangkan, kami lakukan dalam pelayanan kami hanya karena kami mengandalkan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.